Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bapak, kita mau ngobrol santai aja ya, Pak ya. Nah, kan Hasa lihat nih Pak ada kamera sama lensa di sini. Jadi ingat gitu. Kan selama di Odessa, para relawan itu harus belajar motret. Nah, sebenarnya apa sih Pak pentingnya kita harus belajar memotret? Terus, kenapa juga yang bukan fotografi itu harus belajar memotret? Nah itu gini, kenapa kalau yang belajar motret itu ya kalau yang penghobi terus belajar, terus ada juga yang memang kepengen jadi wartawan, kan salah satunya wartawan walaupun tulis juga perlu belajar motret karena kalau pas liputan supaya nggak usah harus bergantung pada fotografer, walaupun ada fotografer tertentu, tapi kalau hanya urusan tertentu lah ngapain harus 2 orang, kan tenaga kerjanya juga dipikirkan kan kalau gitu. Tapi kalau wartawan pinter motret sekaligus kan jadi efisiensi di tenaga kerja itu jadi terwujud, jadi tidak mengandalkan fotografer gitu ya, itu dulu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa sih kalau kita perlu fotografi, termasuk kenapa harus pakai kamera ponsel. Nah itu entah ponsel entah kamera khusus, kamera digital gitu ya, atau kamu mau pakai kamera analog analog cetak kamu nggak ngerti. Kalau aku pernah dulu zaman SMP SMA itu ngerti kamera analog yang kalau dicetak itu harus nunggu 24 dulu atau 40 atau berapa gitu kan, jadi nunggu lama banget, nggak tahu hasilnya. Kalau sekarang kan sekrek-sekrek gini kalau fotografi. Nah dan ini yang kita anjurkan, kita tekan, dan bahkan kita wajibkan di Odessa itu semua relawan, bahkan beberapa petani juga kita ajarkan fotografi. Kita belikan handphone yang cukup untuk fotografi, tidak semua handphone mencukupi. Nah, bahkan sekarang kan kamera banyak, ada yang nyumbang, disumbang pengurus, ada disumbang orang lain juga, sampai lensa-lensanya juga macam-macam kan. Itu maksud saya begini, ini sekalian untuk pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial yang khusus untuk relawan saja. Kalau kamu enggak suka fotografi, enggak kok. Tapi aku harap kamu bisa fotografi. Nah, belajar menyukai berarti kesimpulannya. Jangan karena tidak suka, karena urusan hidup, urusan pekerjaan, urusan relasi apa itu nggak sekedar lah cukup dengan suka atau nggak suka, nggak bisa gitu urusan hidup itu. Kamu harus bisa. Karena apa? Bukan kita dudukkan sebagai jurnalisme lagi, tapi sebagai skill ketenaga kerjaan, skill nilai tambah. Kalau kamu nanti jadi guru, kamu bisa fotografi, bisa videografi, maka kamu akan jadi guru yang plus. Kamu mau jadi apa? Guru juga nanti, dosen. Nah, kalau kamu pinter motret, pinter bikin video, kamu akan jadi plus. Kamu nanti dagang nasi. Kalau nggak bisa motret gimana coba? Ujung-ujungnya semua bayar, semua pesen. Kalau pun yang dibayar bagus ya, kalau sudah satu kita nggak punya duit, terus pesen ke orang sudah bayar tapi hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Nah apa salahnya kalau kita memiliki skill sendiri untuk fotografi, dan itu bisa juga mendampingi skill penulis yang kita ajarkan kan. Kalau di kita harus pintar juga nulis nanti. Jangan hanya fotografi, jadi penulis, jadi wartawan, meliput, tulisan liputan apa itu juga nggak harus jadi wartawan. Kita itu sekarang sudah dikasih kesempatan yang luar biasa dengan adanya internet. Kalau kamu mau dagang pecel lele aja, kan kamu butuh promosi kan? Ya mestinya motret. Nah, mau pakai ponsel, mau pakai kamera, pakai ya. Motret itu harus ada ilmunya. Motret kan gampang. Ya, yang ngomong gampang itu lihat-lihat. Mungkin satu dia lebih pinter, sudah pinter maksudnya sudah terdidik, sudah canggih, atau karena dia menyepelekan.
Oh berani ngomong, nulis itu gampang. Nah, itu kan sebenarnya provokasi saja supaya kamu itu tidak ketakutan masuki dunia belajar tulis menulis. Sama kan kayak itu bertani itu gampang, ya nggak gampang juga petani juga. Ya sudah bisa bertani juga nggak makmur juga gimana. Ini udah bisa motret, tapi nyatanya juga belum bisa memasarkan juga problem. Tapi paling tidak kalau kalian punya skill motret, nah, itu nanti akan berguna. Seminimal-minimalnya kamu lebih baik pinter motret daripada enggak. Seandainya kamu malas menggunakan ilmu kamu, praktikmu. Tapi hampir semua sekarang kan megangi ponsel ya. Ponselnya ada kameranya nggak? Ada Pak. Atau besok kita mau ganti ke ponsel bodoh aja ya nggak ada. Nah, sekarang kita masuk. Nah, kenapa? Kan motret pakai ponsel bisa. Bisa. Saya juga sering motret pakai ponsel. Rutin masih setiap hari ada apa pakai ponsel. Tapi kemudian apa? Kamu lihat lensa ini, heran, mempertanyakan kenapa sih hari gini beli lensa macam-macam. Iya, orang gede-gede juga gitu Pak. Macam-macam. Kalau aku jawab males, cara jawabnya ya iseng aja daripada kurang kerjaan. Enggak gitu. Ini semua ada fungsinya, ada gunanya, ada spesifikasinya. Kamera pun kan masih banyak yang bermerek berbeda-beda ya. Ada yang Canon, ada yang Olympus, ada yang apa? Lumix, Panasonic. Ya, ini saya pakai Lumix, pakai juga Olympus, tapi punya juga kamera jenis lain lah. Ada Canon juga punya, pegang siapa fotografi yang lain. Itu artinya kalau saya itu percaya begini, handphone itu kan alat komunikasi, bukan alat fotografi. Iya. Nah, secanggih-canggihnya handphone per sekarang saya mau bicara, nggak tahu kalau ke depannya berubah, itu belum memenuhi kebutuhan saya untuk memotret. Misal mau motret kalau motret tanaman yang jarak dekat mungkin pakai ponsel bisa. Tapi ponselnya apa juga? Kalau ponselnya nggak mahal-mahal, masih di bawah 10 juta, itu saya meragukan hasilnya. Kalau yang beli lagi yang kayak dulu saya pakai yang berapa gitu kan bagus ya. Tapi pada akhirnya juga nggak memenuhi juga kebutuhan. Kenapa ayo? Tahu nggak? Karena kadang kalau HP sistemnya semakin ke sini semakin menurun bisa Pak. Bisa jadi itu satu alasan saya mengalami itu. Dulu punya handphone sudah bagus buat motret juga hasilnya luar biasa, tapi ya performanya semakin kesini semakin menurun. Ya itu satu. Yang kedua alasannya kalau kita itu mau motret serius kan macam-macam nih yang dipotret. Ada yang agak gelap, ada yang pas terang panas banget, ada yang kalau saya main manual di ponsel di gini-gini maksain gitu loh. Tapi kalau pakai kamera lebih efektif dan tingkat produktivitasnya. Saya mau motret 800 kali foto dalam waktu satu sesi misal. Kita nggak mau buang-buang waktu gitu. Kamera aja saya bawa 2. Belum lensanya 4. Karena kalau di bukit-bukit, nah ini pas memenuhi kebutuhan kita pemotretan di lingkungan pertanian. Artinya macam-macam ini dibutuhkan karena memang kebutuhannya macam-macam. Nah lain kalau orang yang nggak butuh hanya mau jepret iseng ya memang nggak butuh kamera juga, pakai ponsel aja bisa. Kalau iseng, tapi kalau mau kerja serius terus punya target menghasilkan angle yang begini, ekspresi yang begini, yang manakala jauh kita ini kan kita saya tuh motret kan pakai mindset bukan foto studio kan. Studionya kan alam kan. Nggak pernah motret orang dengan pose-pose diatur tertentu. Tapi moto ini jurnalisme, street fotografi. Jadi ada orang jalan, petani lagi nyangkul, terus ibu-ibu sedang bawa gendongan kan. Nah itu kan kalau jaraknya masih jauh dan kita nggak mungkin ngatur-ngatur dia, bagaimana? Nah, mending kita ngatur kamera kita dong.
lensanya ganti, tiba-tiba ganti tele, nah, tiba-tiba ganti, oh dekat komunikatif, nah, ini layak difoto, cepet-cepet puter ganti lensa yang pendek, jarak pendek. Nah, Berarti ini berkaitan langsung ya Pak. Jadi kan karena emang Odesa juga lebih banyak kegiatannya aktivitas sosial, jadi antara aktivitas Odesa dan fotografi di alam juga atau di pertanian berarti iya berkaitan iya ya Pak? iya. Nah tadi kan pertanyaannya kenapa juga kita harus pakai lensa-lensa gitu kan. Apalagi ini lensa kan udah tua, ini 30-an tahun, ada yang kita beli lama gitu, masih bisa digunakan. Tapi ini ada yang modern juga nih. Ini 5 tahunan yang ini. Panasonic Lumix. Dan saya sebenarnya nggak terlalu suka pekerjaan fotografi. Saya suka fotografi tapi sebagai sampingan. Tapi karena kita itu berkegiatan banyak, mau niatnya nolong orang juga, harus bikin laporan, terus kita kan sering galang dana juga. Nah kalau nggak ada foto nggak bisa menulis. Jadi Iya. fotografi itu buat saya sebenarnya elemen kerja yang kedua setelah menulis. Karena saya kan aslinya memang penulis, nulis aja. Kalau dulu sering nulis-nulis terus kita nggak punya foto itu, aduh rugi. Jadi begitu pas penelitian atau pas menggali data di lapangan itu saya sekalian harus megang kamera. Kayak dulu waktu nulis buku katakanlah di Ciwidey apa itu, saya jadi nggak kesulitan nyari foto, nggak usah ngambil-ngambil di Google yang bukan hak kita atau mau harus beli. Dan saya kan juga butuh foto yang benar-benar nyambung dengan tulisannya, temanya, topiknya, bahkan orangnya. Itu kan harus pas ya, harus bisa foto juga dong. Males-malesan sama kayak nulis itu, nulis ditanya berapa lama bisa nulis, waduh itu nggak ada yang cepet sih kalau sampai nulis, katakanlah nulis artikel apa itu berbeda dengan Iya. fotografi. Iya, benar. Mungkin berbeda karena kalau fotografi itu hampir kalau menulis itu kurang lebih analoginya itu sama dengan melukis. Fotografi itu memang urusannya gambar, tapi berbeda dengan lukisan kan. Kalau pinter melukis gitu kan, wah saya nggak kebayang gitu. Ya mungkin sama kayak penulis itu yang masalah pikiran, ilmu pengetahuan, teknis menyusun kalimat, Nah, iya. sampai efektif menghasilkan satu artikel, katakanlah kalau saya udah bisa nih 1 jam selesai gitu mas kak nulis itu. Nah, itu ya karena jam terbang, karena sudah kenyang lah, lebih 25 tahun belajar masa nggak canggih. Nah Pak, kalau Hasan tuh suka ada kendala kayak udah nih Pak, udah ketemu nih temanya apa, tapi tiba-tiba tuh terus mentok di tengah jalan gitu Pak, itu kira-kira gimana Pak? Lah kok mentok ya biasa kok, perkara mentok. Jangankan kamu yang pemula, kalau penulis-penulis itu tiba-tiba nulis kayak gini, tiba-tiba entah pikiran apa mikir kok nggak menarik, nggak jadi. Nah, Aku iya. juga masih sering, tapi habis itu nggak lihat. Oke, nulis ini aja yang lain. Ya nggak usah diterusin kalau namanya mentok kok dipasang. Ya makanya di tulisan saya kalau di file itu ada tulisan sekali tancap langsung jadi tema, langsung selesai. Ada juga yang itu banyak tulisannya memuat data-data lapangan tapi belum bisa ditulis, diurai, terus simpen. Suatu saat saya datangnya tinggal edit jadi. Ada juga yang 2-3 paragraf, biasanya malah lucu-lucu kalau gangguan sejak di Odesa itu. Sudah nulis 2 paragraf, biasanya 12 selesai, ada tamu. Wah nanti lupa, tapi ke save nanti baru yang aku terusin. Kadang-kadang juga ditengok lagi, nggak menarik, ganti aja yang lain. Itu masalah teknis seperti itu, jangan itu fokus jadi masalah di situ. Yang paling penting meningkatkan kompetensi. Nah ini sama, karena ini temanya fotografi, analoginya ke penulisan. Motret juga begitu nih. Kemarin udah pada motret, kamu bisa motret belum? Bisa, tapi belum pakai Bisa. Kamu kalau motret pakai ponsel. Iya, pakai ponsel. Kalau pakai kamera ini nggak bisa. Cekrek doang, Pak. Dari cahaya gitu. Oh, Belum tahu ya. itu isinya, Pak. Nah, ini kalau sampai
ini. Ya sebenarnya ini mesin ribet. Untuk kenapa kamera-kamera kayak gini kan katakanlah mungkin tidak berkembang penjualannya ya, nggak tahu anjlok atau saya nggak ngerti datanya. Tapi orang banyak foto kan berarti dari ponsel semua. Bahkan ada orang yang dulu hobi fotografi ya karena bukan jadi pekerjaan, bukan jadi aneh ya ngapain kalau capek-capek pakai kamera kayak gini. Apalagi yang di SLR kan berat itu ya. Iya. Kalau ini kan mirrorless, ringan gitu, enak gitu, masih enak. Tapi kalau saya seneng aja ini lensa berat-berat kayak gini, lensa klasik, harganya murah, ini mahal, lensa baru, ya ini enteng banget sekarang. Kalau buat motret, nah kayak gitu, teknis itu harus dikuasai, sama kayak menulis, teknis penulisan harus. Hampir semua penulis pemula adalah problem menyusun tema. Berarti secara teknis dia menguasai. Cuman alatnya memang ada beda. Kalau kamera teknis itu untuk menghadirkan apa cahaya atau situasi di mana itu sudah tanda petik itu layak dijekrek gitu kan. Nah, nulis itu juga alatnya ada lebih banyak di pikiran. Karena mesin ketiknya kan gitu. Tapi apa kita mau perbandingkan laptop dengan kamera gitu sebagai alat? Kalau aku pikir kan kalau teknis yang namanya laptop ada di Microsoft itu kan sudah bisa semua ya. Mau font paling kayak gitu. Kalau zaman dulu memang harus latihan itu karena kalau ngetik pakai mesin gitu. Black. Nah kalau anak-anak sekarang nggak perlu pelatihan. Kalau zaman dulu itu sampai lucu. Ketawa kita kursus mengetik ya, kursus komputer itu ada, sekarang ada nggak? Kursus komputer. Paling komputer. Mengoperasikan komputer banget itu. Masa ada? Di sekolah. Ah ya, maksudnya kan sudah ada disediain di sekolah. Tapi sebenarnya kalau itu pun nggak pelatihan khusus, kalau cuman buka komputer asal di rumahnya bapak sama ibunya punya laptop, anaknya kan bisa gitu aja lah. Itu aja. Ini kan yang mungkin terlalu anak kampung banget kayak kamu ya. Jadi biasanya megang cangkul sama arit terus ke kota kan harus dikenalkan komputer gitu ya. Benar ya, gitu ya. Bisa. Di rumahmu udah ada komputer, ada laptop. Laptop aja. Ya udah. Berarti kan nggak perlu kursus kan? Iya, nggak perlu, Pak. Ya. Nah kalau kamera itu mungkin kalau itu ada beberapa fotografer yang terkenal itu mewarisi dari kebiasaan orang tuanya yang ada kamera, jadi dia pinter kan gitu. Ya nggak perlu butuh kursus karena sudah sejak awal ada. Nah kalau saya orang tua saya nggak bisa kamera, tapi saya udah seneng sejak kecil gua ada kamera itu megang-megang motret. Tapi nggak terlalu jadi kesenangan yang kalau ada kamera ya motret, kalau enggak ya nggak usah. Nanti pas kebutuhan mau nulis, waduh pergi ke sana sekalian mau penelitian. Kalau dulu kan kenapa nggak punya kamera? Nah, akhirnya beli pocket itu. Itu pasti ya asal buat dokumentasi aja, bukan foto art. Nah, kalau sekarang ya iseng-iseng motreti daun, motreti orang, motreti relawan, motreti tanah bahkan kan. Jadi lensanya harus macam-macam. Begitu. Jadi kesimpulannya apa? Kamu mau belajar fotografi enggak? Belajar fotografi sama masih enggak, tujuanmu kalau foto untuk apa? Untuk sekedar supaya bisa atau juga jago? Nanti kan setelah fotografi juga kenapa saya anjurkan untuk kalian belajar layout desain. Itu bukan untuk kamu supaya nanti jadi desainer yang profesional yang kamu kalau bekerja pinter dibayar jadi karyawan tukang desain gitu atau tukang editing. Enggak, maksud saya itu skill itu harus dimiliki. Kamu mau kerja pertanian juga butuh motret. Kalau potretmu bagus juga nanti kamu rugi sendiri karena butuhkan yang potret yang bagus. Masa foto produk
cahayanya nggak diatur, terus kuenya yang tadinya mesti rasa wah menggiurkan gitu, fotonya biasa kan nggak asik. Iya. Dan ini sudah banyak ada bukti loh, kalau motret ini misal motret pepaya aja asal-asalan nggak bisa, tetap harus bagaimana nanti menghadirkan pepaya sesuai target di pikiran kita. Aku pengen mempengaruhi orang supaya seneng makan pepaya. Berarti motretnya juga harus bagaimana menimbulkan gambar itu Menarik gitu. ada sensasi. Ya, menarik bahasa dasarnya. Tapi yang menarik yang kayak apa jenisnya aneh-aneh. Yang motretnya juga harus jangan mainstream kok. Foto-foto kan semua foto pepaya itu ya itu saja, kamu harus bisa yang bikin yang tidak itu saja, harus yang unik gitu. Tantangannya harus juga tetap natural tapi unik, bagaimana kan? Nah itu caranya gitu loh. Jangan sampai terlalu rekayasa. Kalau rekayasa apa maksudnya, setting terlalu banyak nanti itu desain bukan fotografi lagi tapi di desain ya, kayak Mas Edi itu yang suka mubah-mubah. Nah motret itu juga harus bagus supaya tidak sampai masuk ke level editing yang ekstrim. Ngedit itu bagian dari penulisan dan pemotretan ya. Oh, fotografi itu ya harus diedit. Kalau nggak diedit itu ngawur. Tapi jangan sampai kemudian untuk menghasilkan foto yang bagus itu fokusnya malah katakanlah 80% ke editing. Potretnya biasa saja, tapi nanti diedit jadi bagus. Ya itu kerja, bukan kerja fotografi lagi. Kalau menurut saya ya 5% aja ngedit itu udah jadi cekrek kayak yang kemarin kan bagus-bagus. Itu malamnya langsung jadi kan. Iya. Ya, bahkan ada yang tetap edit ya, kontrol. Nah, tapi setelah dieditnya malah lebih kurang nyaman. Tetap aslinya, berarti itu total bagus. Tapi kan gara-gara perbedaan cahaya sedikit aja sering perbedaannya, sehingga kita cahayanya disesuaikan sedikit atau ukurannya ada cropping, mungkin tata letaknya kurang bagus, ada noise atau apa. Nah itu kerja masuk bagian dari kerja fotografi. Jadi kamu nanti kalau jadi penulis juga gitu ya, saya udah bisa nulis tapi tolong diedit. Udah bisa penulis ya harus bisa ngedit sampai sempurna. Jangan kamu izinkan orang lain untuk ngedit tulisanmu. Artinya apa? Kamu harus sempurna. Tidak boleh ada satu huruf pun yang tipu, misal, atau kalimat yang kebanyakan terlalu pasifnya. Harus diubah dulu dari aktif. Nah, penulis yang baik itu serahkan kemudian tetap ke editor. Untuk apa? Dikontrol orang. Kalau tetap kurang bagus ya sudah, tetap editor harus mengambil peran. Tapi kamu sebagai penulis tidak boleh berpikir, ini saya sudah nulis selesai tapi belum diedit. Belum diedit kok dikirim. Ya tidak boleh. Nah, itu Mas Edi itu desainer ngajar kan. Kenapa aku nyuruh siapa Alma dan yang lain juga harus belajar desain visual, layout nanti supaya bisa layout. Kalau kerja, nanti kalau kamu motretnya gede, terus mau pembahasan ya. Kuasa itu dikasih ke Mas Edi nanti di sini. Jangan sudah. Jadi ini kita ya, kalau Kamu nanti jualan ayam goreng, pecel lele, kan butuh dipotret kan? Teman-teman jual lah. Fotomu kalau jelek gimana? Udah orangnya jelek, fotonya jelek kan repot. Gak laku Ada yang jualannya. beli Pak. Gak ada yang beli. Nah, kalau dagangannya jelek, orangnya bagus, yang laku malah penjualnya. Oh, Pak. Oke, Bapak, makasih banyak Bapak.